Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah burung kedasi. Kedasi atau latinnya adalah Cuculus merulinus, adalah sejenis burung yang bertabiat buruk. Mereka tidak pernah membuat sarang sepanjang hidupnya. Ketika hendak bertelur, sang betina akan mengamati burung jenis lain yang juga sedang bertelur. Ketika sang induk meninggalkan sarangnya, burung kedasi ini lalu menitipkan telurnya ke sarang itu dengan terlebih dahulu menyingkirkan telur di sarang tersebut. Jadi induk burung lainlah yang akan mengeraminya dan membesarkan anaknya. Parahnya, anak kedasi juga mewarisi sifat jahat itu. Jika dia menetas lebih dulu, maka dia akan menyingkirkan telur lainnya. Jika telur lainnya juga menetas, anak kedasi akan mencakarinya hingga mati. Dia juga akan merampas semua makanan bagi dirinya sendiri. Karakter burung kedasi dapat diserupakan dengan sifat orang berdosa. Kita telah membawa sifat dosa bahkan sejak dalam kandungan, dalam Mazmur 51 ayat 7. Tanpa perlu diajari, bahkan anak-anak otomatis bisa berbohong, mencuri, bersikap egois, atau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah diperbudak oleh dosa. Menyedihkannya, kita tidak punya kuasa untuk mengubah sifat dan karakter buruk tersebut. Syukurlah dalam anugerahnya yang besar, Allah mengaruniakan Kristus Yesus untuk menebus, menyucikan, serta menyelamatkan orang berdosa. Dia memperbarui pikiran, perasaan, dan kehendak kita, sehingga kita dapat mengetahui serta melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Dan tentunya, kita pun dapat memberkati banyak orang, bukan malah mencelakakan mereka. Sang Kristus memperbarui hidup kita, bukan untuk mengetahui hal-hal yang baik dan benar, namun juga beroleh kuasa untuk melakukannya. Oke, mari kita lihat gitu ya. Oke. Kehendak Tuhan dan karunia yang kita miliki, apakah keduanya sudah sejalan dalam kehidupan kita gitu ya? Dalam Roma 12 ayat 1-8, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Mempersembahkan tubuh. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Nah, tubuh kita atau fisik kita itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita menggunakan tubuh kita untuk sesuatu yang najis, hina, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan kita. Kata mempersembahkan tubuh disandingkan dengan persembahan yang hidup. Sehingga ini mengandung pengertian bahwa tubuh ini harus benar-benar dirawat, sama seperti orang yang tidak sembarangan saja memberikan persembahan kepada Tuhan. Kata mempersembahkan tubuh juga disandingkan dengan persembahan yang kudus. Tadi kan persembahan yang hidup, ini persembahan yang kudus. Kita perhatikan kata kudus, sehingga mengandung pengertian bahwa tubuh itu harus dipisahkan. Kudus itu artinya dipisahkan atau dikhususkan bagi Tuhan, terutama yang ada kaitannya dalam konteks ibadah.
Yang ketiga, kata mempersembahkan tubuh disandingkan dengan berkenan kepada Allah. Sehingga ini mengandung pengertian bahwa jangan sekali-kali kita menggunakan tubuh atau fisik kita atau kekuatan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana mungkin kekuatan yang kita miliki terutama bagi kaum pria digunakan untuk melakukan KDRT atau melakukan pembunuhan atau melakukan perampokan atau pencurian gitu ya. Sementara di ayat yang kedua kita mengatakan bahwa gini ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini itu merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Karena dunia itu menghargai kekayaan, kemewahan, kecantikan, kegantengan, kepandaian, dan sebagainya. Dunia itu kurang menghargai hati orang yang mau berkorban, sikap seseorang yang rendah hati, karena memang tidak mencolok, atau bahkan mungkin ya tidak menarik untuk dibahas oleh dunia yang sudah memiliki nilai-nilai yang telah terdistorsi oleh dosa ini. Ya. Kemudian ada sorotan untuk frase berubahlah oleh pembaruan budimu, mendorong kita untuk senantiasa ada restorasi kasih di dalam hati kita. Hendaklah kita memiliki cara pandang yang sama seperti Allah memandang kita. Sehingga dari sehari ke sehari pembaruan budi kita itu diperbarui, karakter kita semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika hal itu terjadi, itu kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah juga. Membedakan kehendak Allah atau bukan ini butuh waktu yang lama, butuh perenungan, butuh jam-jam doa yang panjang. Bahkan butuh jam-jam pembacaan firman Tuhan yang jauh lebih banyak dari biasanya. Perintah Tuhan dan keinginan yang terpendam. Ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang lebih tinggi? Saya menduga bahwa pikiran yang lebih tinggi itu adalah pengharapan bangsa Israel akan Mesias yang akan memerintah di bumi ini dan menghempaskan daripada pemerintahan Romawi yang saat kitab ini ditulis itu sedang menjajah daripada bangsa Israel. Sehingga implikasinya jelas ya. Jadi bangsa Israel bisa memberontak melawan Romawi. Nah, itulah yang saya duga hal-hal yang lebih tinggi. Karena murid-murid Yesus harus sadar ya, bahwa ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, bukankah sabda Yesus sudah sangat jelas, yaitu Tuhan akan menjadikan mereka itu adalah penjala-penjala manusia. Matius pasal yang keempat ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Keinginan bangsa Israel lepas daripada bangsa Romawi itu sangat-sangat manusiawi. Tetapi Yesus memang datang bukan untuk menjadi Mesias secara fisik, melainkan yang lebih penting dari itu, Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia. Gitu ya. Oke. Ayat 4. Tidak semua anggota tubuh itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 4 menunjukkan semakin jelas bahwa setiap pengikut Kristus itu memiliki spesialis masing-masing. Ada yang memang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengkhotbah, ada yang dipanggil sebagai gembala, ada yang dipanggil sebagai konselor, ada seorang dipanggil menjadi apologet Kristen, song leader, pemusik, paduan suara, pelayanan sound system, dan lain sebagainya. Yang perlu disoroti di sini adalah sekalipun mereka memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi mereka digerakkan oleh pusat yang sama, yakni Kristus sebagai kepala. Jadi yang membuat setiap pelayan Tuhan itu bersatu adalah karena mereka melayani Tuhan yang sama, yang telah rela mati untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosanya. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kesatuan dan keberbedaan ini ada dalam pelayanan, karena kalau hanya ada salah satu saja, entah itu ada kesatuan saja atau keberbedaan saja, maka pelayanan tidak bisa maju. Misalnya begini ya, jikalau ada kesatuan visi, tapi tidak didukung oleh talenta yang beragam, maka suatu gereja tidak akan mungkin bisa berkembang kemana-mana. Tetapi sebaliknya, jika suatu gereja itu multi talenta, tetapi tidak memiliki kesatuan visi, maka yang ada hanyalah gegeran, rame, pertikaian yang tidak berujung. Jadi kedua hal ini memang benar-benar harus saling kolaborasi dan saling mengisi.
Ayat 6 mengingatkan kita bahwa segala yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi pemberian, pelaksanaan kasih karunia rohani yang melekat, yang kita punya, yang melekat pada diri kita, itu adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Nah, poin pentingnya adalah tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri atas segala apa yang kita miliki, karena semuanya adalah karunia Tuhan. Pelaksanaan daripada karunia rohani yang melekat di diri kita harus penuh dengan iman. Dalam pengertian setiap melakukan pelayanan harus ada pemikiran bahwa segala kemuliaan adalah bagi Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena Dia sudah memberikan yang terbaik, yaitu Tuhan kita itu mengorbankan dirinya sendiri, anaknya yang tunggal Yesus Kristus, mati untuk menebus daripada dosa-dosa manusia. Beraktivitaslah sesuai dengan karunia yang diberikan. Jikalau engkau memiliki karunia untuk melayani, baiklah untuk melayani. Jikalau engkau memiliki karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Contoh, ada orang yang memiliki karunia itu memberi kepada orang lain. Jadi orang ini memang suka memberi, tapi ada juga orang yang tidak suka memberi, tapi dikaruniai karunia untuk mengajar. Tidak semua orang memiliki karunia ini, karena bagi pengajar ada kriteria yang harus dipenuhi. Orangnya harus kritis, bisa menganalisa, cinta firman Tuhan, suka menggalinya, suka baca buku, suka menghadiri seminar-seminar, bergairah sekali kalau berhadapan dengan topik-topik kerohanian. Nah, permasalahannya tidak semua orang bisa seperti ini. Itu hanya orang yang berkarunia mengajar, yang memiliki gairah yang lebih besar dari gairah normal yang bisa dimiliki oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Gitu ya. Ayat yang ke-8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita untuk menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Ada orang yang memang karunianya bisa pendekatan personal, sehingga orang akan merasa nyaman kalau berbicara dengan dia. Ada juga orang yang memang karunianya itu memberi, kayak tadi ya. Jadi ada sukacita yang terjadi ketika orang tersebut membagikan sesuatu. Ada juga orang yang memiliki karunia untuk jadi pemimpin, sehingga dia bisa mengarahkan orang lain untuk menjalankan sesuatu dan memberikan keputusan, sehingga bisa membuat organisasi kerohanian bisa menjadi lebih maju lagi. Tetapi ada juga orang yang memiliki karunia untuk bermurah hati kepada orang lain. Saya percaya tanpa kehadiran Kristus, kecenderungan orang adalah ngambil, memiliki, numpuk sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Tetapi keegoisan itu bisa hancur di bawah kaki Kristus. Jikalau Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, itu menunjukkan Allah kita bukan Allah yang egois. Allah kita adalah Allah yang mau turut campur tangan sampai ke bawah, sampai turun ke dunia yang adalah tempat di mana manusia berdosa itu tinggal. Maka disitulah manusia akan belajar bagaimana Allah bisa bermurah hati kepada umatnya yang berdosa ini. Maka jikalau kita memahami karya penebusan Kristus di kayu salib, maka sangat aneh kalau kita tetap tidak ada sukacita ketika kita harus berkorban untuk melayani Tuhan. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.